Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi indikator asam dan basa. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar kunyit. Lalu, apa warna kunyit? Nah, warna dari kunyit itu adalah warna kuning keorenan. Nah, jika kalian membuat makanan atau minuman dari kunyit, maka makanan atau minuman tersebut berwarna kuning. Contohnya, nasi kuning. Nah, itu terbuat dari kunyit yang mana nasi itu berwarna kuning. Ketika kalian tanpa sengaja menyentuh kunyit, maka tangan kalian berubah menjadi warna kuning ataupun oranye. Nah, apabila kalian mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun, apakah warna kunyit atau warna kuning yang berada pada tangan tadi tetap atau berubah? Nah, untuk mendapat jawabannya, silakan kalian coba di rumah setelah pembelajaran hari ini. Larutan asam dan basa mempunyai rasa yang berbeda. Akan tetapi, bolehkah kita mencicipi larutan asam dan basa untuk mengidentifikasi keduanya? Nah, jawabannya tentu tidak boleh. Mengapa? Hal ini dikarenakan asam memiliki sifat korosif, sedangkan basa memiliki sifat kaustik. Lalu bagaimana cara kita untuk mengidentifikasikan larutan asam atau basa? Nah, kita dapat mengidentifikasikan larutan asam atau basa itu dengan menggunakan indikator. Nah, indikator asam basa adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah warna pada rentang pH tertentu. Jadi, indikator dapat digunakan untuk menunjukkan sifat asam atau basa dalam suatu larutan. Indikator asam dan basa dapat digunakan untuk menentukan sifat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Indikator asam basa merupakan suatu zat yang memberikan warna tertentu pada pH larutan tertentu. Larutan asam mempunyai pH kecil dari 7, netral pH-nya sama dengan 7, sedangkan larutan yang bersifat basa pH-nya itu adalah besar dari 7. Ada dua jenis indikator asam basa. Yang pertama itu adalah indikator buatan dan yang kedua adalah indikator alami. Apa itu indikator buatan? Indikator buatan adalah indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Nah, sedangkan indikator alami adalah indikator yang terdapat di alam bebas yang dapat digunakan untuk menentukan sifat asam, basa, dan garam. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam indikator buatan dan indikator alami? Perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai indikator buatan. Yang pertama adalah indikator kertas lakmus. Nah, kertas lakmus adalah indikator kertas yang paling terkenal. Ada dua macam jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan biru. Nah, cara pemakaian kertas lakmus yaitu kertas dimasukkan ke dalam larutan, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, jika larutan bersifat asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah dan kertas lakmus merah tidak berubah. Kemudian yang kedua, jika larutan bersifat basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah, artinya warnanya tetap. Kemudian, apabila pada saat memasukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ke dalam larutan tersebut, sedangkan perubahan warnanya tidak ada, maka larutan tersebut bersifat netral. Berikut ini simulasi penggunaan kertas lakmus. Yang pertama, jika kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Nah, jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru, maka larutan tersebut bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Dan jika kertas lakmus merah dan biru tetap tidak mengalami perubahan, maka larutan tersebut bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kelemahan dari kertas lakmus ini adalah ia tidak dapat mengukur pH dari suatu larutan dengan pasti dan hanya dapat digunakan untuk menentukan suatu larutan bersifat asam ataupun basa. Baik, indikator buatan yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal dapat mengukur keasaman senyawa pada rentang
pH 1-14. Setiap pH memiliki perubahan warna yang berbeda-beda. Indikator universal adalah campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Cara pemakaian atau penggunaan indikator universal ini yaitu dengan cara memasukkan kertas indikator universal ke dalam larutan yang akan kita uji pH-nya, kemudian setelah kita masukkan ke dalam larutan tersebut, kita amati perubahan yang terjadi. Setelah kita amati, kita cocokkan dengan standar warna yang terdapat pada kemasan indikator universal tersebut. Nah, pada indikator universal, setiap pH mempunyai warna tertentu. Adapun hubungan nilai pH dengan warna indikator universal dapat terlihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabel hubungan nilai pH dengan indikator universal. Nah, pada bagian box indikator universal terdapat peta warna dan standar pH-nya. Dengan indikator ini, apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan, akan mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Kita bisa mencocokkan warnanya dengan peta warna yang terdapat pada box indikator universal tersebut. Indikator buatan yang ketiga yaitu indikator larutan. Selain kertas lakmus, indikator universal, kita juga dapat menggunakan indikator larutan untuk mengidentifikasikan larutan asam ataupun basa. Nah, contohnya itu adalah phenolphthalein, metil jingga, bromtimol biru, metil ungu, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita meneteskan larutan asam dan basa ke dalam larutan indikator, maka akan mendapatkan perubahan warna larutan. Nah, indikator mengalami perubahan warna seiring dengan perubahan pH. Adapun batas-batas ketika indikator mengalami perubahan warna itu disebut sebagai trayek pH. Beberapa trayek perubahan warna dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel trayek perubahan pH indikator larutan. Pada pengujian suatu larutan, jika ditetesi dengan indikator bromtimol biru, larutan berubah menjadi kuning, maka pH larutan kurang dari 6. Dan jika larutannya berubah menjadi biru, maka pH larutan lebih dari 7. Baik, indikator buatan yang terakhir yaitu pH meter. pH meter adalah alat khusus untuk menentukan pH larutan yang ketelitiannya cukup tinggi karena dapat menentukan pH sampai dengan angka desimal. Nah, pH meter ini adalah suatu rangkaian yang terdiri dari elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan kita ukur. Nah, bila elektrode kaca ini dimasukkan ke dalam larutan, maka akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+ dalam larutan. Nah, besar beda potensial ini menunjukkan angka yang menyatakan pH larutan tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai indikator buatan, yaitu yang pertama tadi ada indikator kertas lakmus, yang kedua indikator universal, yang ketiga indikator larutan, dan yang terakhir ini adalah pH meter. Selanjutnya penjelasan mengenai indikator alami. Selanjutnya penjelasan mengenai indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari tumbuhan, seperti bunga yang berwarna, yaitu bunga mawar, bunga sepatu, bunga anggrek, bunga asoka, dan lain sebagainya. Dapat juga berasal dari kulit buah, contohnya kulit buah manggis, dan juga dapat berasal dari umbi-umbian, seperti kunyit dan wortel. Nah, agar tumbuhan tersebut dapat kita gunakan sebagai indikator, tumbuhan harus dibuat dalam bentuk larutan dengan cara mengekstraknya. Kemudian, larutan tersebut diteteskan ke dalam larutan asam ataupun basa yang akan diidentifikasi. Nah, perubahan warna yang terjadi pada setiap indikator alami itu bervariasi. Adapun perubahan warna indikator alami dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel perubahan warna indikator alami dengan beberapa larutan. Nah, baiklah, itulah penjelasan mengenai indikator asam dan basa. Ada indikator buatan dan ada indikator alami. Terima kasih dan sampai jumpa.